Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adinda Soliha dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Kimia. Jadi, saya akan membawakan video tentang resume materi dari materi karakter building dan integrasi ilmu eksata dalam prospek Islam. Gak usah lama-lama lagi ya. Yang pertama tentang karakter building. Karakter sendiri mempunyai asalan arti dari bahasa Yunani yang berarti mengukir. Adapun jika ditambah building, maka dapat disimpulkan pembuatan karakter proses aktif yang mempunyai tanda atau kebiasaan baik pada diri seseorang. Karakter sendiri dibagi menjadi 3. Karakter individu, karakter kelompok, dan karakter masyarakat. Adapun nilai-nilai karakter adalah 1. Religius, 2. Mandiri, 3. Integritas, 4. Gotong royong, dan 5. Nasionalis. Pendidikan karakter ada di mana-mana, multi tingkat, multi saluran, dan multi pengaturan. Nilai inti dari pendidikan karakter sendiri adalah sehat, baik, benar, cerdas, kreatif, kerja keras, tanggung jawab, dan jujur. Karakter dan budaya itu sangat erat hubungannya. Budaya adalah dasar dari pembentukan karakter. Nilai-nilai inti pembentukan karakter dapat digali dan dikembangkan dari budaya. Kesadaran budaya, kecerdasan budaya, berkat budaya. Karakter itu terikat oleh budaya yang ada. 4 modal strategi model mental. 1. Sumber daya pengetahuan. 2. Sumber daya manusia modal. 3. Modal budaya. 4. Kelembagaan. Pengembangan pola pikir masyarakat tahun depan itu sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa manusia masa depan. 2. Instruksi yang mendidik pengetahuan, keterampilan keras, dan keterampilan lunak. Pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan non-formal mempunyai ketertautan yang sangat penting bagi pendidikan karakter. Learn to be responsible and independent, work hard, culture awareness, knowledge and skill improvement, good honest, ethical and behavior. Karakter dapat dibentuk dalam perguruan tinggi. Salah satu wadahnya yaitu dengan berorganisasi. Prinsip utama pengembangan suasana akademik yaitu 1. Menyeluruh, berorientasi pada perkembangan kognitif, perilaku afektif, dan damai secara keseluruhan. 2. Partisipatif, membagi uang bagi mahasiswa untuk eksplorasi, berbagi, dan kerjasama. 3. Kooperatif, memberi siswa ruang untuk belajar dan bekerja sama daripada bersaing. 4. Pengalaman pembelajaran dengan pengalaman langsung di kelas sehingga pengajaran langsung dapat diminimalisir. 9. Prinsip pendidikan karakter. 1. Unik, berkat versus agregat. 2. Proses yang sedang berlangsung pendidikan dari generasi ke generasi. 3. Terkait dengan semua aspek tujuan pendidikan secara keseluruhan. 4. Tidak terlepas dari penugasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5. Pendidikan edukasi. 6. Aspek budaya yang beragam. 7. Lingkungan kampus sebagai lingkungan budaya iklim suasana. 8. Multi-level, multi-saluran, dan multi-pengaturan. Adapun yang kedua, itu hubungan tentang sains dan agama dalam prospek Islam. Sains dan agama merupakan satu keilmuan yang utuh dan saling berkaitan. Pengetahuan tidak akan lepas dari ilmu Al-Quran dan hadis yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi, ada sebagian ilmuwan mengatakan memandang bahwa sains dan agama berdiri pada posisinya masing-masing. Karena bidang ilmu pengetahuan mengandalkan data yang didukung secara empiris untuk memastikan kebenaran ilmu tersebut. Sedangkan agama sebaliknya, siap menerima yang abstrak dan tidak pasti hanya didasarkan pada variabel berwujud dari kepercayaan. Agama dan sains harus hidup berdampingan, independen satu dengan yang lain, karena antara keduanya memiliki kesamaan dalam misi keilmuannya. Perbedaan mendasar antara keduanya menyajikan sebuah konflik yang akan
berresonansi pada inti masing-masing, sehingga integrasi antara sains dan agama hampir tidak sesuai dengan kriteria ilmiah. Untuk mengidentifikasi asumsi tersebut menjadi nyata karena dipastikan ada proses kanibalisasi antara keduanya. Agama sangat penting bagi kesejahteraan individu dan bertujuan menciptakan harmoni bagi kehidupan. Pendidikan karakter konsep dan sebagian besar umat Islam untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan Islam yang selama ini masih tertinggal. Sampai saat ini masih ada kesenjangan antara keadaan yang seharusnya dan yang senyatanya. Muncul ambisi valensi dan disentrigasi ilmu-ilmu yang menyebabkan dikotomi keilmuan dengan segala aspeknya. Integrasi merupakan combined part, yaitu menggabungkan bagian-bagian yang terpisah dalam satu kesatuan. Dalam kata lain, integrasi berarti utuh atau menyeluruh. Integrasi bukan sekedar menggabungkan pengetahuan sains dan agama atau memberi bekal norma keagamaan yang sangat dominan. Lebih dari itu, integrasi adalah upaya mempertemukan cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak antara sains dan Islam. Integrasi juga memiliki pemikiran eksklusif Islam dengan memperbaiki pemikiran sekuler Barat, sehingga dihasilkan pola dan paradigma keilmuan baru yang untuk modern. Sains digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan sebagai ilmu yang merujuk kepada objek-objek yang berada di alam yang bersifat umum dan menggunakan hukum-hukum pasti yang berlaku kapanpun dan dimanapun. Sains merupakan kumpulan pengetahuan dan cara untuk mendapatkannya dan mempergunakan pengetahuan tersebut. Sains merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. Real Islam menentang pondasi dan integrasi sains, dan Islam adalah mengembang misi yang luar biasa dalam membekali siswa memperoleh suatu keilmuan yang utuh antara pengetahuan intelektual atau pengetahuan religiusitas dan mengembangkan kepribadian yang islami. Berkaitan dengan sains, maka teknologi juga memiliki peran yang paling utama dalam menjalankannya. Al-Quran memerintahkan manusia supaya terus berupaya meningkatkan kemampuan ilmiah untuk terus mengembangkan teknologi dengan memanfaatkan sesuatu yang ada dan Allah telah berikan dan limpahkan kepadanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.